Kisah Bilal bin Rabah. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itulah sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnus Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdurrah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rum, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan perasaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya. Namun ia tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang tidak ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang tertindas seperti Bilal bin Rabah dari kalangan hamba sahaya dan budak, tidak ada orang Quraisy yang menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menampilkan bagian atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkannya di perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang telah semakin terik. Tak cukup sampai di situ, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Nabi Muhammad. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal, semoga Allah meridainya. Baginya penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad," yang artinya Allah Maha Esa. Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad." Mereka meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji berhala-berhala yang mereka sembah, tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasulnya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, Ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya, tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya kamu memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membeli."
Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkeraman para penyiksanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fihr. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suaranya yang jernih. "Duhai suatu malamnya aku, suatu hari nanti aku bermalam di Fak, dikelilingi pohon Insjalil. Melangkah suatu hari nanti aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Tafil. Suatu hari nanti aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Tafil." Tidak perlu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya, lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melawan nafsu dan godaan setan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mengungkapkan perhatiannya untuk mengunjungi Nabi sekaligusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi di Madinah selesai dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan, yaitu muazzin dalam sejarah Islam. Biasanya, usai mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berseru, "Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah." Mari melaksanakan salat, mari meraih kemenangan. Lalu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau segera melantunkan iqamat. Suatu ketika, Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar ibnu Khattab. Tapi tidak lama kemudian, beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia mengambil kesempatan dalam 2 salat, Idul Fitri dan Idul Adha, dan salat istisqa, mohon turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan salat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan membantu tentaranya. Ia juga melihat langsung membunuhnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, tersungkur berkalang tanah ditembus pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa terlebih dahulu. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang Panglima Langit, Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talha, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat zuhur tiba, keinginan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa, semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasul dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya dan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak percaya dengan sepenuh hati, tak kuasa memendam hasad di dada. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Saat azan yang dikumandangkan Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Juwairiyah binti Abu Jahal awal, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan salat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang-orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksudnya adalah ayah-ayah tewas dalam perang Badar.
Khalid bin Usaid berkata, saya bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan ayahku dengan tidak menyaksikan peristiwa hari ini. Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah. Sementara Al-Haris bin Hisham berkata, sungguh malang nasibku, mengapa aku tidak mati saja sebelum melihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abu Al-As berkata, demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak Bani Jumah bersuara di atas bangunan ini. Sementara Abu Sufyan yang berada dekat dengan mereka hanya berkata, saya tidak mengatakan apapun, karena kalau saya membuat pernyataan walau hanya satu kalimat, maka pasti akan sampai kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Selama itu pula Rasulullah sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Beliau melantunkan kata ahad, ahad. Sesaat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir, waktu salat tiba, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak bersedia mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis, maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin agar memperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, Abu Bakar As-Siddiq merasa ragu untuk mengajukan permohonan Bilal sekaligusnya keluar dari kota Madinah. Namun, mendesaknya seraya berkata, jika dulu Anda membeliku untuk kepentingan diri sendiri, maka Anda berhak untuk menahanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyaut, kalau begitu, aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar ibnu Khattab ke wilayah Syam, yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar bin Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu terdengar kembali mengumandangkan azan, Umar tidak tahan menahan tangisnya, maka ia pun menangis terseduh-seduh yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir hingga jenggot mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan kerinduan kepada masa-masa yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal, pengumandang seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga wafat.